Hai semuanya, kembali lagi di YouTube channel aku, Dede Septiani, pakai I pakai Y. Oke, kali ini aku buat video dengan menampilkan wajah aku kembali. Setelah sekian lama, aku pernah buat beberapa tutorial tanpa menampilkan wajah. Itu karena aku sekarang udah jadi ibu rumah tangga yang dengan satu orang anak ya, jadi saat mood nggak bisa langsung take video gitu. Ini pun anak tidur baru aku bisa take video, dan ini adalah salah satu upaya aku untuk konsisten menjadi seorang konten kreator gitu. Nah, di video kali ini aku mau bahas tentang apa? Aku mau bahas ada tuh playlist aku seputar YouTube. Nah, aku mau membahas topik seputar YouTube. Buat kalian yang penasaran aku mau bahas tentang apa, ditonton terus videonya sampai habis ya. Buat yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe, nyalakan bel notifikasinya juga ya. Oke, jadi seputar YouTube kali ini yang mau aku bahas adalah, bolehkah satu channel menampilkan beberapa konten gitu, atau menampilkan beberapa kategori video gitu, atau bahkan ada yang bingung, aku mau nge-YouTube nih, mau up karya ke channel gitu, satu channel terus bingung kontennya apa gitu kan. Nah, di sini aku mau sedikit membahas karena hal itu aku alami juga dulu dan saat ini juga. Bolehkah satu channel banyak konten? Itu channel aku, dan ternyata boleh karena itu tidak melanggar peraturan kan. Tidak ada peraturan YouTube yang menyatakan satu channel hanya boleh satu konten gitu kan. Atau tidak ada juga anjuran, tidak ada larangan, tidak ada anjuran ya, tidak ada anjuran untuk satu channel itu harus banyak konten gitu guys, nggak ada. Jadi kalian itu bebas meng-up hasil karya kalian ke YouTube, dan nggak karya kalian itu dipastikan yang tidak melanggar aturan YouTube. Aturan YouTube apa aja? Misal di video kalian tuh ada soundtracknya gitu ya, ada backsoundnya, dan itu mengandung hak cipta, itu melanggar. Kalau misalnya satu channel banyak konten boleh atau enggak, itu nggak ada aturannya, itu nggak ada larangannya, jadi jawabannya adalah boleh. Nah, terus kalau misalnya satu channel banyak konten, gimana yang nonton gitu kan? Ada fasilitas playlist gitu, jadi misal penonton atau calon subscriber kalian datang berkunjung ke channel kalian, terus mereka ada tuh di, nanti aku tampilin di sini, itu kayak ada pilihan video, playlist, komunitas gitu kan. Nah, di playlist itu bisa kalian kategorikan video-video kalian yang udah kalian buat. Misal kayak aku buat tentang kuliner, di playlist kuliner isinya makanan-makanan, entah aku buat, entah aku lagi jajan di luar gitu. Nah, ada juga aku seputar YouTube gitu, jadi bener-bener tutorial gimana cara buat e-card gitu, itu udah aku buat ya, kalian bisa lihat di sini. Nah, kayak gitu. Jadi kalian bisa mengkategorikan video kalian ke playlist tersebut. Jangan malas, itu memudahkan calon subscriber kalian untuk mencari video-video dengan topik yang mereka emang butuh gitu. Memang lebih bagusnya satu channel itu fokus di satu kategori, karena kan penonton bakal nonton next, terus nonton video-video kalian yang memang topiknya itu gitu, memang dia membutuhkan topik tersebut gitu. Tapi guys, dengan banyak konten itu juga bisa jadi penelitian kecil-kecilan kalian gitu sebagai kreator pemula seperti aku. Misal passion kalian itu masak, terus sekarang aku jadi ibu rumah tangga, jadi sharing tentang gimana jadi ibu, gimana apa yang terjadi dengan anak, tips and trick gitu. Nah, bisa dilihat tuh kita buat beberapa konten, bisa sambil kita research kecil-kecilan gitu ya, bisa kita penelitian kecil-kecilan gitulah ya. Video mana yang penontonnya boom gitu, yang viewersnya lebih tinggi gitu dari video lain. Nah, bisa dari situ kalian kan mengetahui tuh passion kalian apa, yang dibutuhkan penonton apa. Kalau misal udah ketemu misalnya konten seputar ibu dan anak, kalian bisa banget fokusin di situ, karena yang terpenting itu adalah konsisten diri kalian untuk upload video ke YouTube. Jadi penonton juga nggak kehilangan kalian, YouTube juga nggak kehilangan channel kalian gitu kan. Adanya cuma setahun sekali upload videonya, ampun siapa yang mau nonton nungguin setahun dulu kalian upload gitu kan. Jadi kalau bisa sekonsisten
kalau bisa sesering mungkin kalian upload video, dan pastikan video kalian itu mengandung konten yang berkualitas yang memang dibutuhkan oleh penonton gitu. Jadi sekali lagi, kalau kalian memulai menjadi konten kreator, meng-up video kalian ke YouTube, atau kalian mau menjadi YouTuber, kalian nggak usah bingung lagi. Ya udah, buat channel, buat konten, bisa jadi 1, 2, 3, 4, 5 konten gitu kan, dengan konten tersebut maksudnya kategori yang berbeda. Nah, bicara kategori, itu di YouTube bisa kalian buka di YouTube dashboard ya. Itu ada pilihan kategori banyak, misalnya passion kalian itu di komedi, kalian bisa banget buat prank-prank kayak anak-anak muda gitu. Tapi aku saranin lagi sih, lebih kalian perhatiin kemanfaatnya, apakah konten kalian itu bermanfaat atau enggak gitu kan. Terus jadi apa yang kalian lakukan, kalian membuat konten itu juga bakal berguna gitu buat orang, nggak cuman ya udah passion gue pengen buat video kayak gini gitu, jangan kayak gitu ya. Saran dari aku, please utamain manfaat dari konten yang kalian buat, jadi nggak capek-capek kalian bisa dapet manfaat buat diri kalian dan buat orang lain juga. Nah, misal kalian itu sukanya dandan gitu kan, itu masuk ke fashion and beauty, bisa di kategori blog atau orang atau cara dan gaya gitu. Kalian bisa cari. Nah, kalau misal kalian hobi gaming, video tentang gaming, itu masuknya ke hiburan. Nah, bisa dilihat lagi dari kategori-kategori ini. Itu kalau misalnya kalian suka traveling gitu, kalian review hotel, kalian room tour, terus ngevlog gitu, itu bisa di cara dan gaya atau blog atau orang ya. Kalau misalnya kalian nih sekarang kan lagi WFH ya, work from home atau school from home ya, SFH. Itu kan para pendidik itu sekarang membuat materi ajarnya itu secara online, anak-anak juga nontonnya secara online. Nah, itu ke kategori pendidikan atau sains gitu. Kalian menentukan kontennya bisa dari kategori itu gitu kan, sesuaikan dengan passion kalian, sesuaikan dengan kemampuan kalian, apakah kalian bisa konsisten meng-create konten yang akan kalian up ke YouTube secara berkala gitu kan. Konsisten, kuncinya di konsisten guys. Terus hubungannya satu channel banyak konten atau satu channel satu konten ke monetisasi gitu kan, yang banyak YouTuber yang menjadikan itu adalah salah satu tujuannya gitu kan. Dengan monetisasi kan dapat penghasilan tuh, dapat bonus dari YouTube dengan adanya iklan di video kita gitu kan. Nah, hubungannya ya kalau misalnya video kalian tuh banyak yang nonton gitu kan, kalian sudah menemukan konten yang memang klik sama penonton kalian, banyak yang berminat, banyak yang suka konten kalian berkualitas, itu kan bakal naik tuh viewernya. Kita fokus lagi syarat monetisasi itu apa. Yang pertama, minimal 1000 subscriber atau 1000 orang yang mensubscribe, mengikuti channel kalian, dan 4000 jam tayang atau 4000 jam waktu tonton publik gitu kan, alias video-video kalian tuh udah ditonton sama orang-orang dalam 240.000 menit gitu, sebanyak 4.000 jam waktu tonton publik gitu kan, dalam 12 bulan terakhir. Nah, terus konsekuensi dari satu channel banyak konten juga, misal satu channel 5 konten aja ya, jangan sampai nih, kalian sesuaikan juga kan sama kemampuan kalian, sesuaikan dengan kemampuan kalian membuat konten tersebut. Jangan sampai misal nih ada 5 konten, ada 5 kategori, terkesan ada 2 kategori yang menonjol gitu, yang sering kalian buat videonya, dan jadi ada 3 konten yang terkesan diabaikan, atau misal yang 2 konten ini, 2 kategori ini tuh ngebut banget kalian up tiap hari, sedangkan yang 3 konten ini sebulan sekali gitu. Jangan sampai kayak gitu ya. Kalian harus menyesuaikan juga dengan kemampuan kalian meng-create video gitu. Balik lagi ke konsistennya kalian gitu. Misalnya ada yang konten terabaikan, itu kan jadi kayak sayang gitu kan. Jadi ya udah, kalian fokusin aja kalau emang
kalian udah melakukan penelitian kecil itu dan ternyata klub penonton lebih suka kategori yang 2 ini, yang kalian pun mampu untuk meng-create videonya secara berkala, misal upload 2 hari sekali, rutin gitu, konsisten, itu lanjutkan gitu. Nah, ada juga kan YouTuber yang udah penghasilannya wow gitu, kalian pasti udah tahu kan, R bintang A. Kalian tahu kan, nah dia itu kan punya banyak channel, dan channelnya itu satu channel fokus ke satu konten gitu kan, satu kategori. Nah itu nggak apa-apa banget kalau misalnya dia kan udah punya tim tuh, dia mampu meng-create konten-konten khusus di satu channel, di banyak channel, banyak konten gitu. Pokoknya kembali lagi ke kemampuan kita meng-create video, kemudian konsisten kita untuk nge-up video tersebut gitu. Boleh banget, silahkan berkarya. Nah, karya kalian itu, konten yang kalian buat juga, jangan lupa kalian tuh harus punya ciri khas gitu. Jangan misal kalian masak-masak udah resepnya recook, terus cara masaknya juga niru gitu kan. Terinspirasi boleh, mengidolakan boleh, tapi kalian tuh harus punya ciri khas guys. Kalian itu harus punya jati diri gitu kan. Kemarin tuh aku sempat lihat video, apa sih ini tuh kontennya yang jiplak, udah recook. Emang sih dia nggak re-upload, cuman kan kayak ini mah punyanya si A, kayak si A udah punya ciri khas, terus si B ini niruin kan jadi nggak asik guys gitu kan. Please kalian buat ciri khas ke diri kalian sendiri. Yuk kita buat ciri khas di video kita. Aku juga lagi tahap belajar ini beneran, kayak aku membuat ciri khas opening aku gimana gitu kan, dengan hai selamat datang di YouTube channel aku, di resepnya nih pakai ini gitu kan. Terus ada juga yang gitu kan, kalian tahu kan itu adalah ciri khas mereka gitu. Ada yang assalamualaikum teman-teman gitu. Semangat berkreasi sebagai konten kreator dengan konten berkualitas teman-teman. Kalau kalian ngerasa konten aku kali ini bermanfaat, jangan lupa di-share. Jangan lupa juga tinggalkan jejak, like, subscribe, dan komen. Sampai jumpa di video yang lain. Dadah!